apa itu profesional dan amatir. Kadang-kadang di Indonesia ini selalu begini, karena parah dia, fotonya masih amatiran. Ya, ini seperti istilah yang nggak tepat. Karena profesional adalah orang yang menggantungkan hidupnya dari profesi itu. Profesional kok mau dokter, mau lawyer, mau apa, ya dia itu. Dan itu dia punya komitmen di dalam profesi itu gitu. Ya. Dan kalau amatir itu seperti hobi lah, hobis ya. Jadi dia profesinya lain, tapi dia punya passion di fotografi, punya hobi di fotografi. Pertanyaannya, bisa nggak fotonya dia jual? Ya bisa. Ya. Menghasilkan uang? Ya boleh, nggak ada masalah. Kalau ada yang mau, bersyukur. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan antara profesional dan amatir, bisa saja seorang amatir itu dapat duit dari kiri kanan, dari profesi dia sebagai lawyer atau sebagai dokter, dan dia dari motret ya. Apa perbedaannya antara profesional dan amatir? Ya. Profesional karena dia punya komitmen. Dalam 24 jam dia harus komit sebagai profesional fotografer. Misalnya lagi jam 12 malam tidur, telepon ring, diangkat, bos ada kerjaan nih, motret batu nisan, berangkat bos. Dedikasi tinggi ya. Loh, karena komitmen, yang penting dibayar. Ya, misalnya nggak dibayar, ya nggak apa-apa. Kalau memang kita, wah saya kalau urusan batu nisan dan akhirat nggak mau dibayar, boleh. Iya, seperti saya misalnya, dalam sejarah saya kalau saya mau motret orang meninggal, kebetulan misalnya teman nggak pernah mau sih dibayar. Walaupun itu pekerjaan seorang profesional, tapi komitmennya harus begitu. Ya. Dan kalau misalnya seorang amatir, ya dia bisa saja menolak. Wah, malas aku besok ada pasien ini yang bisa akan amatir. Ya. Tapi pemikiran antara profesional dan amatir itu betul-betul harus kita tahu, agar supaya jangan sampai berpikiran bahwa seorang profesional hasilnya lebih bagus dari amatir. Belum tentu juga. Contohnya seorang amatir misalnya, dia tinggal di Kupang, ya kan? Dia hobinya motret. Seperti saya. Persis bos. Udah gitu, lu motret hampir tiap hari kan? Tahu posisi jam segini matahari di sana, jam segini ada ibu-ibu lagi nyuci baju di sini. Karena rutinitas lihat kan. Tiba-tiba ada seorang profesional datang ke Kupang. Dia dapat assignment atau harus motret di posisi yang sering lo motret, orang lagi nyuci pakaian misalnya. Dia harus belajar hari pertama jam berapa. Nggak main sembarangan datang siang nggak ada yang nyuci baju bos. Itu bedanya profesional. Jadi dia harus betul-betul nunggu. Hasilnya belum tentu kalau pas dia motret materinya jelek. Ya. Jadi profesional dan amatir bukan karena hasil. Itu harus jelas. Ya. Makanya di sini di Indonesia gitu kalau amatiran lu salah, iya kan? Harusnya yang cocok, lu masih bodoh lu nggak cocok, masih jelek gitu lah. Jadi jangan tulisan amatiran. Oh, gue profesional, belum tentu bagus. Banyak profesional yang jelek fotonya kok. Tapi karena dia pekerjanya itu ya terus diedit jadi bagus, iya kan? Jadi profesional adalah komitmen sebagai profesi itu dan dia cari makan di situ. Ya, kalau amatir ya dia enjoy dengan passionnya itu, ya dia motret sesukanya dan bisa menghasilkan dan nggak dosa. Jadi seorang amatir sama profesional bisa dua-duanya menghasilkan uang, tapi yang satu menggantungkan hidupnya dari profesi itu, yang amatir tidak. Jadi mesti gimana? Ya masalahnya seorang profesional selain punya komitmen, ya dia harus, khususnya untuk di Indonesia ya, kalau lu mau motret yang benar, punya tabiat yang bagus ya, punya satu sikap yang baik, bagaimana cara melayani klien, itu penting untuk di Indonesia. Makanya ada satu hal bahwa kita harus bangga dengan fotografer sebagai fotografer Indonesia.
orang Indonesia, karena cuman ada di Indonesia, nggak ada tata keramanya, sopan santun. Di luar negeri kagak ada, bos. Lu mau kelakuan nol, tetep aja lu dipakai. Tapi di sini kelakuan kita nol, kagak dipakai. Itu penting, karena saya belajar dari perempuan. Saya banyak mempelajari waktu baru mulai setahun doang. Saya lihat ini kok orang kok kelakuannya rada belagu. Ternyata benar, pada berhenti semua sekarang, pada berhenti. Dan itulah kultur di Indonesia yang tidak bisa kita hindari. Kita harus belajar sana. Makanya kadang-kadang kita harus bangga. Contohnya gitu, misalnya ya, saya pernah dulu punya teman fotografer dari luar, jelas orang asing ya. Begitu ngikut jalan gua ke Bali kemana, ke pokoknya pelosok-pelosok daerah, tiba-tiba orang nyapa kita, kenal, terus dikasih minum, kasih kue kayak gini, kayak lu gua kasih kue begini. Dia bingung, lu udah kenal belum? Belum, baru sekarang kenal. Baik. Di luar negeri nggak bakal kita kenal gitu. Dan yang paling penting, kebetulan saya ini kan model orang. Kalau di sana, lu gua hire sebagai model, lu udah jadi properti gua mau gini-gini. Di sini nggak bisa. Kita harus jadikan dia jadi partner kita supaya jadi bagus. Ya, pertanyaannya, kok foto-foto di luar bagus? Ya, bagus itu bisa-bisa saja karena teknisnya, karena profesionalisme dari modelnya, tapi tidak punya esensi atau hasil dari sebuah interaksi yang betul-betul, kalau kita bisa merasakan itu betul, gila, waktu gemotret ini betul-betul kita ada satu chemistry yang bagus. Ya, itu bedanya. Makanya banyak hal-hal yang harus kita pelajari sebagai seorang profesional fotografer di Indonesia. Adalah hal yang kita tidak pernah dipelajarin di luar juga kalau kita sekolah keluar gitu. Itu yang sangat penting. Jadi sekali lagi bahwa yang tadi sudah terjawab, antara amatir dan profesional adalah perbedaan komitmen dan perbedaan dari bahwa seorang profesional menyadarkan hidupnya dari sana. Misalnya gua sebulan nggak motret, nggak bekerja mengenai fotografi, ya nggak dapat duit dari mana. Tapi kalau seorang amatir, ya dia punya pekerjaan lain kan, sebagai chef lah, sebagai lawyer, sebagai apa, bisa saja apa, atau dia punya bisnis dagang. Nah, hobinya motret, ya memang menyenangkan, sama-sama dua-dua menyenangkan, seperti itu.